Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas tentang Kejadian 11 dari ayat 10 sampai 26, hari ini kita akan bahas dari ayat 27 sampai 32-nya nih teman-teman. Kita akan membahas daftar keturunan Terah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke teman-teman, jadi dimulai dari ayat 27. Sekali lagi ini menerangkan generasi ke generasi. Ini menerangkan dari Terah ke Abram teman-teman. Terah memperanakan Abram, Haran, dan Nahor. Lalu Haran memperanakan Lot. Di ayat ke-28, Haran meninggal saat ayahnya masih hidup. Ini catatan pertama seorang anak meninggal duluan dari ayahnya. Lalu di ayat 29, Abram dan Nahor membangun keluarganya masing-masing. Abram menikahi Sarai, dan Nahor menikahi Milka, putrinya Haran, aka keponakannya guys. Lalu di ayat 30, Sarai itu mandul guys, dia tidak bisa punya anak. Lalu di ayat 31, Terah itu mengambil keputusan untuk pergi dari tanah Ur. Nah, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa kemungkinan Terah itu ikutan pergi sama Abram yang mendapatkan panggilan untuk keluar dari tanah Ur. Well, mereka semua pergi. Terah, Abram, dan Sarai, Lot cucunya. Pokoknya Terah dan rombongan itu pergi migrasi teman-teman. Baru kemudian setelahnya Nahor bersama keluarganya pergi bermigrasi setelah kepergian rombongan Terah nih. Rombongan Terah ini pergi bersama. Terah yang memimpin rombongan itu keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Saat itu Kanaan tidak dikenal oleh penduduk lembah Tigris dan Efrat teman-teman. Mereka pergi ke Haran di barat laut Mesopotamia dan tinggal di sana. Kemungkinan ini karena Terah sudah lemah dan sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan jauh lagi. Lalu di 32 dikatakan bahwa Terah meninggal di Haran. Ya segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya ya. Jadi hari ini satenya itu mengisahkan generasi-generasi pilihan Allah yang dipakai untuk menggenapkan misi Allah bagi dunia nih. Dalam perikop yang pendek ini kita bisa melihat dengan jelas ekspresi tujuan ilahi untuk generasi pilihannya migrasi keluar dari tanah tempat dia tinggal. Karena itu Terah beserta Abram, Sarai, dan Lot itu pergi dan nantinya mereka akan menempati tanah Kanaan. Dan sejak itu kita akan melihat kisah iman anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih guys? Nah guys, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita selalu bertanya, apakah yang Tuhan arahkan untuk kita lakukan nih? Abram kan dipanggil keluar dari tanah Ur dan dia akhirnya taat. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa mungkin menghadirkan kasih Allah di dunia kerjamu? Kayak work as mission gitu? Atau apa? Gumuli sungguh-sungguh panggilan ini dan ikutlah. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, pribadi Allah yang bagaimana yang bisa kita kenali dari perikop ini? Lalu apakah menurutmu panggilan Allah untukmu? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya jadi sekian aja teman-teman saat teduh untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian buat doa. Aku akan pimpin dalam doa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk taat melakukan panggilan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys. Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.